Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan wa salaman wa ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia, yaitu Bapak Dosen Abdul Gofi Setiawan SHIMH. Dan tak lupa pula teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Zainul Hasan dari kelompok 10 dengan NIM 2110021 005. Saya di sini akan sedikit memaparkan mengenai hukum agrarian atau pertanahan. Di sini ada beberapa poin penting mengenai hukum agrarian pertanahan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian hukum agrarian pertanahan, yang kedua yaitu ruang lingkup agrarian, yang ketiga yaitu pembagian hukum agrarian setelah berlakunya UU PA, yang keempat yaitu beberapa hukum agrarian di Hindia Belanda Indonesia, yang kelima yaitu sejarah penyusunan UUD Pokok Agrarian, yang keenam yaitu peraturan dan keputusan yang dicabut oleh UUD Pokok Agrarian, yang ketujuh yaitu tujuan UUD Pokok Agrarian, yang kedelapan yaitu asas-asas dalam UUD Pokok Agrarian, yang kesembilan yaitu hukum agrarian Indonesia, hak atas tanah dan air. Baik, kita langsung ke pembahasan pertama mengenai pengertian agrarian. Agrarian, menurut istilah agrarian berasal dari kata eker dalam bahasa Belanda, sedangkan dalam bahasa Yunani yaitu agros, berarti tanah pertanian. Dalam bahasa Latin disebut dengan ager, berarti tanah atau sebidang tanah, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan agrarian, berarti tanah untuk pertanian. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya hukum agrarian adalah keseluruhan peraturan hidup manusia atau kaidah hukum yang mengatur masalah agraria, yang mencangkup hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum tata usaha negara. Baik, langsung ke slide yang kedua yaitu ruang lingkup agrarian atau sumber daya alam, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bumi. Bumi, pengertian bumi menurut pasal 1 ayat 4 UU PA adalah permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air, udara maupun air. Pengertian air menurut pasal 1 ayat 5 UU PA pada air yang berada di perairan, pedalaman maupun air yang berada di laut di wilayah Indonesia. Sedangkan yang terakhir yaitu ruang angkasa. Pengertian ruang angkasa menurut pasal 1 ayat 6 UU PA adalah ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia. Pengertian ruang angkasa menurut pasal 48 UU PA, ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nanti malam aku nginep di rumahnya Dani. Kamu ikut ya? Yang keempat yaitu kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kekayaan alam Salam ke Purba. Bumi disebut bahan yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-biji, dan segala macam batuan, termasuk batuan-batuan mulia yang merupakan endapan-endapan alam. Untuk yang slide ketiga yaitu tentang pembagian
hukum agraria setelah berlakunya UU PA. Hukum agrarian setelah berlakunya UU PA dibagi menjadi dua, yaitu hukum agrarian perdata dan hukum agraria administrasi. Baik, kita bahas untuk hukum agraria perdata terlebih dahulu. Hukum agraria perdata adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang bersumber pada hak perseorangan dan badan hukum yang memperbolehkan, mewajibkan, melarang diperlakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah. Dan untuk yang hukum agraria administrasi adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang memberi wewenang kepada pejabat dalam menjalankan praktek hukum negara dan mengambil tindakan dari masalah-masalah agrarian yang timbul. Hukum agrarian di Hindia Belanda terdiri atas 5 perangkat, yaitu yang pertama hukum agrarian adat, yang kedua yaitu hukum agrarian barat, yang ketiga yaitu hukum agrarian administratif, yang keempat yaitu hukum agrarian swapraja, dan yang kelima yaitu hukum agrarian antar golongan. Dari kelima perangkat hukum agrarian tersebut, setelah Indonesia merdeka atas dasar Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 dinyatakan masih berlaku selama belum diadakan yang baru. Untuk selanjutnya yaitu sejarah penyusunan undang-undang. Upaya pemerintah Indonesia untuk membentuk hukum agrarian nasional yang akan menggantikan hukum agrarian kolonial yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 sudah dimulai pada tahun 1948 dengan membentuk kepanitiaan yang diberi tugas menyusun undang-undang agraria. Di sini juga ada tahapan-tahapan dalam penyusunan UUD pokok agraria dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama Panitia Agraria Yogya. Panitia ini dibentuk dengan penetapan Presiden nomor 16 tahun 1948 tanggal 21 Mei 1948 berkedudukan di Yogyakarta, diketuai oleh Sarimin Reksodiharjo, Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua yaitu Panitia Agraria Jakarta. Panitia Agraria Yogya dibubarkan dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1951 tanggal 19 Maret 1951, sekaligus dibentuk Panitia Agraria Jakarta yang berkedudukan di Jakarta yang diketuai oleh Singgih Praptodiharjo. Untuk yang ketiga yaitu Panitia Soeharjo. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1956 tanggal 14 Januari 1956 dibentuk Panitia Negara Urusan Agraria berkedudukan di Jakarta yang diketuai Soewahjo Madiloyo, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria. Yang keempat yaitu Rancangan Soenarjo. Setelah dilakukan beberapa perubahan mengenai sistematika dan perumusan beberapa pasalnya, maka rancangan Panitia Soeharjo oleh Menteri Agrarian Soenarjo dilakukan kepada Dewan Menteri pada tanggal 14 Maret 1958. Dan terakhir yaitu rancangan Sadjarwo berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959
1959. Kita kembali kepada UUD 1945 berhubung rancangan Soenarjo yang telah diajukan kepada DPR beberapa waktu yang lalu disusun berdasarkan UUD 1950. Maka dengan surat Presiden tanggal 23 Maret 1960, rancangan tersebut ditarik kembali dan disesuaikan dengan UUD 1945. Peraturan dan keputusan yang dicabut oleh Undang-Undang Pokok Agraria dalam pembentukan UUPA yang disertai dengan perbuatan terhadap peraturan dan keputusan yang dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Adapun peraturannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Agraris UNSTB 1870 nomor 55 sebagai yang termuat dalam pasal 51. Yang kedua yaitu peraturan-peraturan tentang domain circling baik yang bersifat umum maupun khusus. Yang ketiga yaitu Koninklijk Besluit Keputusan Raja tanggal 16 April 1872. Yang keempat yaitu buku 2 KUH Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Asas-asas dalam UUD Pokok Agraria. Asas-asas dalam UUD Pokok Agraria dalam UUPA dimuat 8 asas. Dari hukum agraria nasional, asas-asas harus menjiwai pelaksanaan dari UUPA dan segenap peraturan pelaksanaannya. 8 asas tersebut adalah asas kenasionalan, bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu asas pada tingkatan tertinggi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam dan dapat terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara. Yang ketiga yaitu asas mengutamakan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa daripada kepentingan perseorangan atau golongan. Yang keempat yaitu asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hak atas tanah apapun yang ada pada seorang tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Itu yang kelima yaitu asas hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah, bahwa hak milik tidak dapat dimiliki oleh orang asing. Yang keenam yaitu asas persamaan bagi seluruh warga negara Indonesia. Yang ketujuh yaitu asas tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Yang kedelapan yaitu asas tata guna tanah atau penggunaan tanah secara berencana. Hukum agraria Indonesia. Hukum agraria di Indonesia ini diatur dalam UUD Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Menurut Pasal 16 ayat 1 dan 2 bahwa yang dimaksud dengan hak-hak atas tanah adalah sebagai berikut. Nomor 1 yaitu hak milik. Yang kedua yaitu hak guna dan usaha. Yang ketiga yaitu hak guna bangunan.
Yang keempat yaitu hak pakai. Yang kelima yaitu hak sewa. Yang keenam yaitu hak membuka tanah. Yang ketujuh yaitu hak memungut hasil hutang. Yang kedelapan yaitu hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditepatkan dengan UUD serta hak-hak yang sifatnya sementara. Sementara di ayat 2 berkaitan dengan air bahwa hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 ialah 1. Hak guna air. Yang kedua yaitu hak pemeliharaan dan penangkapan ikan. Ya mungkin hanya itu yang saya dapat paparkan kepada teman-teman beserta dosen pengampu mata kuliah. Jika ada kesalahan maupun itu dari perbuatan maupun kata-kata ucapan yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.